Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Verita Lois dengan NIM 2007519. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu teori permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah keseluruhan uang yang dibutuhkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Nah, tujuan dari teori permintaan uang itu sendiri adalah untuk mengembangkan pengertian tentang faktor penentu permintaan uang seperti fungsi uang sebagai alat tukar dan pengoptimalan dari permintaan uang. Teori permintaan uang itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu teori permintaan uang klasik. Menurut Irving Fisher yang merupakan pemuka mengenai quantity of theory, mengungkapkan bahwa money supply atau jumlah uang beredar memiliki kekaitan dengan besarnya harga barang atau inflasi. Juga, menurut Irving Fisher, keadaan ekonomi akan selalu dalam full employment. Fisher pun menyatakan bahwa uang dipandang sebagai alat untuk memperlancar proses perdagangan yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan adanya pertukaran barang dan jasa. Maka, nilai uang yang ditukarkan sama dengan nilai barang atau jasa yang ditukarkan tersebut. Dengan secara sistematis yang dirumuskan sebagai berikut. Pada persamaan rumus tersebut memperlihatkan bahwa jumlah uang yang beredar jika dikalikan dengan veloitas uang akan sama dengan nilai perdagangan. Kemudian menurut Alfred Marshall dan Pigot dari Cambridge University sebagai berikut. V menurut Cambridge sendiri adalah veloitas pendapatan. M merupakan jumlah uang atau quantity of money. P merupakan tingkat harga atau sama dengan konstanta. Kemudian terdapat teori permintaan uang menurut Keynes. Secara matematis, rumus permintaan uang yang diformulasikan menurut Keynes ialah sebagai berikut. MD merupakan permintaan uang tunai real, Y merupakan pendapatan, R merupakan tingkat bunga, P merupakan perubahan harga. Kemudian terdapat tujuan permintaan uang menurut Keynes. Yang pertama yaitu untuk bertransaksi. Menurut Keynes, permintaan uang untuk bertransaksi ini tergantung pada pendapatan. Jika pendapatan seseorang semakin tinggi, maka akan semakin besar pula kebutuhan uang tunai untuk tujuan bertransaksi. Lalu, yang kedua yaitu tujuan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Seperti yang kita ketahui, pada kehidupan sehari-hari pasti kita memiliki pengeluaran yang kadang-kadang tidak terduga atau terdapat ketidakpastian. Maka, diperlukan antisipasi dari pengeluaran uang. Jadi, menurut Keynes, tujuan ini dipengaruhi akan tingginya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan kita, maka akan semakin tinggi pula permintaan uang untuk berjaga-jaga. Begitupun sebaliknya. Terakhir yaitu untuk tujuan spekulasi. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat sering menimbun uang dari kelebihan uang kasnya atau dapat disebut menimbun kekayaan, yakni asset demand of money. Menurut Keynes, permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini ditentukan oleh perbandingan hasil pada bentuk saham, obligasi, atau tingkat bunga. Lalu terdapat teori permintaan uang menurut Friedman. Teori ini sering dikenal dengan restatement of the quantity theory atau penegasan kembali teori kuantitas. Menurut Friedman, prinsip uang merupakan salah satu bentuk kekayaan. Lalu permintaan uang dapat bergantung ke dalam beberapa hal, yakni total kekayaan yang dimiliki, lalu harga dan keuntungan dari masing-masing bentuk kekayaan, serta selera dan preferensi pemilik kekayaan. Berikut merupakan persamaan yang dikembangkan oleh Friedman. MD merupakan permintaan uang nominal, P merupakan tingkat harga, R merupakan suku bunga, RFC tingkat pengembalian modal fisik, Y merupakan pendapatan.
Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.